Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini. Secara khusus kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali ini hadir bersama-sama dengan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming di rumah masing-masing, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah pada pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu penekanan warta jemaat Rantepao sepanjang minggu ini, tanggal 21 November 2021 sampai dengan 27 November 2021. Yang pertama, di dalam warta jemaat pada poin keempat, ibadah kebaktian rumah tangga, kita menggunakan nyanyian, mazmur, dan kidung jemaat. Untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah rumah tangga pada hari Selasa tanggal 23 dan hari Kamis, diharapkan untuk membawa nyanyian, mazmur, dan kidung jemaat. Yang kedua, pada poin yang ke-8, persembahan ibadah live streaming yang masuk pada hari Minggu tanggal 14 November 2021. Majelis Gereja Jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik yang ada di dalam maupun yang di luar jemaat, yang sudah mendukung pelayanan Jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan Bapak Ibu dan saudara-saudari telah ditransfer melalui rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 111-202-000003-601 atau melalui Bank BRI Cabang Rantepao nomor rekening 0232-010199775336 atas nama Gereja Toraja Jemaat Rantepao, yaitu persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BPD Sulselbar Cabang Rantepao tanggal 14 November 2021 sejumlah Rp584.000. Atas persembahan Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Yang berikut poin nomor 15 di dalam warta jemaat, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia Jemaat Rantepao. Kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Pelayan adalah Saudara Paul Cakrah, Sarjana Teologi. Diharapkan Bapak Ibu lansia untuk menghadiri kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Yang berikut di dalam warta jemaat poin 18, yaitu pelajaran katekisasi. Pelajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Minggu pada pukul 15.00 atau pukul 3 sore di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada semua peserta katekisasi untuk bisa hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Yang berikut di poin 19, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7, yaitu Saudara Mikael Pungutan Tondok, Sarjana Teknik,
dengan saudari Reni Sarungallo, ahli media kebidanan. Akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 pukul 9.30 sampai selesai. Tempat pemberkatan di Gedung Gereja Toraja Jemaat Malango, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari itu juga, hari Selasa, tanggal 23 November 2021, pukul 12.00 sampai selesai. Tempat resepsi pernikahan dilaksanakan di Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan dan doa seluruh warga jemaat Rantepao. Yang berikut, pada poin ke-20, retret katekisasi PPGT Jemaat Kanaan Hombes Batu Klasis Palopo. Retret katekisasi PPGT Jemaat Kanaan Hombes Batu Klasis Palopo dilaksanakan pada hari Jumat 26 November 2021 sampai hari Sabtu 27 November 2021 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa dari warga jemaat Rantepao. Yang berikut pada poin 21, pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini akan diperuntukkan kepada paduan suara jemaat Rantepao untuk mengikuti lomba yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dalam 4 jam kebaktian di jemaat Rantepao, yaitu jam 6 pagi tadi pagi, kemudian jam 11 siang, jam 16 atau jam 4 sore nanti, dan jam 18 atau jam 6 sore. Pada tersebut, pundi 4 akan diperuntukkan kepada paduan suara jemaat Rantepao. Kemudian untuk ibadah, pundi 4 untuk ibadah pada jam 9 ini akan diperuntukkan kepada retret katekisasi jemaat Hombes Batu Palopo. Atas dukungan warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Di dalam poin nomor 22 ada beberapa daftar nama warga jemaat Rantepao yang sudah dipanggil Tuhan di sepanjang tahun 2021. Kita akan dukung dalam doa bersama-sama nanti. Demikian penekanan warta jemaat Rantepao pada hari ini. Dan yang akan memimpin kita di dalam ibadah pada saat ini pelayan firman Saudara Cakra, Paul Cakra, Sarjana Teologia, dengan liturgis Bapak Arfol Pabuaran. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan pemelihara hidup kita. Hanya oleh anugerahnya hari ini kita dapat memasuki akhir tahun gerejawi, yaitu minggu terakhir menurut kalender liturgi yang dimulai dari minggu Advent pada tahun lalu. Minggu berikutnya kita masuk minggu Advent yang adalah awal kalender liturgi yang baru. Minggu ini sering pula disebut Minggu Kristus Raja. Minggu di mana kita merenungkan dan menghayati keagungan dan kebesaran kasih Allah dan menyadari bahwa di dunia ini tak ada yang abadi termasuk manusia. Pada kesempatan ini kita mengenang cinta kasih dan keteladanan orang tua, saudara-saudara kita yang meninggal dunia sepanjang tahun ini. Mereka telah tutup usia dan kita percaya bahwa mereka ada dalam penguasaan Tuhan. Dan kepada Tuhan kita bersyukur atas cinta kasih dari mereka sewaktu masih hidup. Kita dituntun tema Raja di Kerajaan Kekal masuk dalam perenungan minggu ini. Marilah siapkan diri memuliakan Yesus Kristus Raja kita. Saya undang kita bangkit berdiri.
kita menyanyikan PKJ 184, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Ada di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Salam bagimu juga. Kita siapkan pembacaan Mazmur dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan Raja yang kekal, Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat yang tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kita sama-sama katakan amin. Kita sambut dari
Nyanyian Mazmur 99 ayat 1. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar bumi pun gempar. Lihat berserita kerudung, datanglah ke Sion, angkatlah pujian. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita dengarkan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 sebagai perintah mengasihi bagi kita sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan kita pada saat ini, ada waktu yang dinyatakan bagi kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan kita, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh pribadi masing-masing. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang pemurah, di akhir tahun gerejawi ini, kami sungguh menyadari bahwa hari-hari perjalanan hidup kami ada banyak pelanggaran yang telah kami perbuat, menyakiti sesama kami, dan juga perbuatan kami yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sungguh karena kemurahan dan anugerah-Mu lah, kami masih dapat menjalani hidup sekalipun berulang kali jatuh dalam dosa. Seperti pemazmur menyadari bahwa jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
Sungguh kami tidak akan tahan jika Engkau membalas setimpal dengan dosa kami. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah mengampuni kami dari segala pelanggaran yang tidak Engkau kehendaki. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara-saudara, pada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Kita diberi kesempatan untuk membawakan persembahan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti live streaming, bisa memasukkan persembahan melalui rekening yang tertera di monitor Bapak Ibu sekalian. Dasar dari persembahan kita dari Mazmur ayat 5, pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasih
kita masambayang. Kurre sumanga puang. Na kalau lalam penami umpo pareakan unala katanan lan pengkarangammi ulen duka pamengan pemala kurre sumanga tuki patongan puang kumamintu na tolu jonasang mayolo malabi imi aken nakatuangki kasalamarangki lujo nasang mayolo malabi imi na tontong lalima kuasammi siya pandaranammi. Pasak ke pasundun ni puang. Tarimay tepe malaaki. Na kendek mati olo malabi imi bau pangden. Na po malabi sangami na po kaluangan parentami. Ada ikan ni puang ungkurre sumanga itu mintu pak kamasemi. Lan katuan mi kamasyangkan ni. Siyang pemalaran batang kaleki katuangki tento pemala tuo. Busarungo siya nakalo lalam penami. Lan puang Yesu puang pelakbaki. Kisorong ite pemala. Den pa mi pasake mi tarimay. Amin. Kita nyanyikan nyanyian syukur kita. Di sini aku bawa. Yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan bacaan kita. Yang pertama dari Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal 7 ayat yang ke-9 sampai 14. Bacaan yang kedua Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Dan bacaan Injil kita dari Yohanes pasal 13 ayat 33 sampai 37. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk segala hal yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, menikmati kehidupan, kekuatan, dan kesehatan, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa saat ini Bapa di sorga, Engkau memberikan kesempatan, Engkau menyatakan waktu bagi kami untuk boleh hadir secara langsung maupun secara virtual, untuk bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan dalam persekutuan ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca, akan kami pelajari, dan akan kami renungkan. Mari ya Tuhan, tolong kami. Roh Kudus bimbing kami. Sekiranya kami dimungkinkan dan dimampukan Tuhan untuk boleh mengerti firman ini. Terlebih hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini Bapa. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu, nyatakan hikmat kepada hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu.
segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan saat ini, sekiranya Engkau jauhkan daripada kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan saat ini boleh berjalan dengan baik. Kami semua boleh diberkati melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama terambil dari Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayat ke-14. Firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang lainnya dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu saatnya. Aku terus melihat, dan penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kure sumangat puang. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar pagi ini? Sehat luar biasa, kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang boleh hadir secara langsung dalam gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara virtual di tempat Bapak Ibu masing-masing. Raja di kerajaan kekal. Raja di kerajaan kekal. Batulan bahasa Toraya nakua datunna kaparentan matontongan. Itu yang akan menjadi tema perenungan kita dalam menghayati firman Tuhan sepanjang minggu ini. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang raja ya, dan kerajaan yang kekal, maka dapat dipastikan bahwa di dunia ini ya, di dunia ini tidak ada raja atau tidak ada kerajaan yang kekal. Itu bisa dipastikan. Tidak ada raja dan tidak ada kerajaan di dunia ini yang kekal. Semua akan menemui waktunya untuk berhenti. Semua akan mengalami yang namanya kematian dan tidak akan eksis lagi. Itu realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa apa yang ada dalam dunia ini semua tidak ada yang kekal. Sekali lagi, semua hal yang sifatnya duniawi tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah Dia yang berasal dari kekekalan itu sendiri. Dan itulah yang kemudian akan kita pelajari bersama dalam perenungan kita pada saat ini. Lantas kemudian apa yang dimaksud dengan raja dan kerajaan yang kekal? Apa yang dimaksud dengan raja? Dan apa yang dimaksud dengan kerajaan yang kekal? Ada ndak raja yang kekal? Dan syarakatu datu matontongan. Ada ndak raja yang kekal? Ada ndak kerajaan yang kekal? Itu yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini dalam persekutuan kita, yang menurut kalender gerejawi kita ini ada di minggu terakhir. Ya. Kita ada di minggu terakhir menurut kalender gerejawi. Karena minggu depan kita sudah akan masuk dalam Advent yang pertama. Jadi minggu ini adalah minggu
minggu terakhir menurut kalender gerejawi. Dan selain itu di akhir tahun gerejawi ini Bapak Ibu sekalian kita diantar untuk merefleksikan kembali perjalanan kehidupan kita sepanjang setahun yang telah berjalan. Dari Advent tahun lalu sampai saat ini kita diantar untuk kemudian merefleksikan kembali, mengingat-ingat kembali bagaimana perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sepanjang setahun berjalan. Kita mengintrospeksi diri kita dalam berbagai hal. Kita melihat ke dalam diri kita dalam segala hal kehidupan kita. Sudahkah kehidupan kita ini menjadi berkat bagi sesama? Sudahkah kehidupan kita ini memperlihatkan kasih? Sudahkah kehidupan kita ini melakukan kebenaran? Atau justru kehidupan kita menggunakannya untuk hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari bersama merefleksikan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Merefleksikan diri kita, merefleksikan pelayanan kita sepanjang setahun berjalan. Bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan, bagaimana pelayanan kita kepada diri sendiri, bagaimana pelayanan kita kepada sesama, bagaimana pelayanan kita terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Apakah kehadiran kita sudah menjadi garam dan terang dunia? Apakah relasi kita dengan sesama sudah memperlihatkan kasih Allah? Apakah relasi kita dengan keluarga, relasi kita dalam jemaat, relasi kita dengan semua orang sudah memperlihatkan hal yang berkenan kepada Tuhan? Atau justru kehadiran kita membuat orang lain kecewa, kehadiran kita membuat orang lain sakit hati? Apakah kehadiran kita membuat orang lain berdosa dan lain sebagainya? Mari bersama merenungkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita merenungkan, merefleksikan kembali kehidupan kita, bagaimana perjalanan kehidupan kita. Sembari kita merefleksikan diri kita, sembari kita mengingat-ingat lagi kehidupan kita sepanjang setahun, kita pun juga dalam minggu terakhir menurut kalender gerejawi ini, kita kembali mengenang kekasih-kekasih kita yang telah dulu mendahului Sang Pencipta. Dalam ibadah kita pada saat ini juga, nanti namanya akan kita sebutkan satu persatu, kita akan mengenang mereka kembali, kekasih-kekasih kita, keluarga kita, istri atau suami kita, orang tua, bahkan anak-anak kita yang telah mendahului kita menghadap Sang Pencipta. Kita mengenang itu Bapak Ibu sekalian bukan untuk kemudian mengungkit-ungkit lagi kesedihan atau kemudian membuat kita semakin sedih dan kecewa dan seterusnya, atau mendoakan mereka, tapi kita mengenang mereka, kita mengenang cinta kasih mereka yang dinyatakan bagi kita sepanjang setahun. Selama mereka masih hidup, kita mengenang kasih mereka. Dan selain itu, dalam merefleksikan dan mengenang orang-orang yang telah mendahului kita ini, kita pun juga diingatkan dan kita diteguhkan kembali bahwa tidak ada kehidupan manusia yang kekal. Ya, melalui perenungan tentang orang-orang yang telah meninggal sepanjang setahun kemarin, kita diingatkan bahwa hidup manusia ada batasnya. Hidup manusia ada akhirnya. Sekuat apapun manusia, sepintar apapun manusia, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, tidak akan pernah hidup dalam kekekalan, dalam hal ini dalam dunia ini. Semua akan mengalami yang namanya kematian. Sekali lagi, jadi kehidupan manusia itu ada batasnya di dunia ini. Kita diingatkan untuk itu. Realita bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi dalam dunia ini, itu sebaiknya kita pahami. Ya, kita memahami bahwa tidak ada segala suatu hal yang kekal dalam dunia ini, tapi pertanyaannya, kita akan menuju ke sana. Kita akan menuju kepada yang namanya kematian. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Tapi pertanyaannya, mengapa manusia banyak menyerahkan kehidupannya bergantung pada hal yang sifatnya duniawi? Kenapa manusia lebih mementingkan mengejar kehidupan duniawi yang akan binasa dibandingkan mengutamakan kerajaan Allah? Mengapa manusia kebanyakan mengejar kehidupan duniawi yang akan binasa ketimbang kehidupan kekal bersama dengan raja yang kekal di kerajaan yang kekal? Padahal firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua janji Tuhan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang kemudian menggantungkan hidupnya
kepada hal yang sifatnya sementara. Itu menjadi pertanyaan reflektif bagi kita sekalian. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada waktu yang Tuhan nyatakan bagi kita, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari berbalik kepada Tuhan. Mari menghidupi firman-Nya. Mari menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita, memperbaiki kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan nyatakan bagi kita, gunakan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, supaya kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita kembali ke pertanyaan awal tadi Bapak Ibu Saudara, siapa raja yang kekal itu? Apakah ada raja yang kekal? Apakah ada kerajaan yang kekal? Itu yang kemudian akan bersama kita lihat dalam bacaan utama kita di Daniel pasal 7. Ya. Bahan utama kita di Daniel pasal 7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Di mana dalam bacaan kita saat ini menceritakan tentang penglihatan Daniel. Ya. Disebutkan pada tahun pertama, di ayat yang pertama di sini, di pasal yang ke-7. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Jadi pasal 7 ini berbicara tentang penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada Daniel, ya, pada masa pemerintahan Belshazzar. Nah, mimpi Daniel ini tentang 4 binatang besar. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, 4 binatang besar yang naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Kalau kita perhatikan, binatang pertama itu rupanya menyerupai seekor singa, yang kedua menyerupai seekor beruang, yang ketiga menyerupai macan tutul, dan yang keempat binatang yang sangat menakutkan bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan. Itu penggambaran mimpi Daniel. Binatang besar yang melambangkan 4 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia saat itu. Ya, jadi penglihatan Daniel itu berbicara tentang kerajaan besar yang menguasai dunia saat itu. Kerajaan itu adalah kerajaan Babel, kerajaan Media, kerajaan Persia, dan kerajaan Yunani. Itu 4 kerajaan yang dimaksudkan dengan 4 binatang besar yang keluar dari dalam laut. Jadi kerajaan Babel, kerajaan Media, kerajaan Persia, dan kerajaan Yunani. Itu yang kemudian dimaksudkan. Nah, Daniel melihat dalam penglihatannya itu, di bawah kepemimpinan kerajaan-kerajaan itu, dunia itu semakin kacau. Dunia yang awalnya Tuhan ciptakan, kalau kita lihat di Kejadian 1, Tuhan melihat semua yang Ia ciptakan itu amat baik adanya. Ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu amat baik adanya. Tapi dalam perjalanan peradaban kehidupan manusia, secara khusus dalam masa Daniel, dalam 4 kerajaan yang dimaksud, dunia pada saat itu berada dalam kekacauan yang luar biasa. Berada dalam pemberontakan yang luar biasa. Silih berganti penguasa-penguasa dunia memimpin tidak takut akan Tuhan. Penguasa-penguasa dunia saat itu, kepemimpinan mereka didasarkan tidak takut akan Tuhan. Sehingga dunia berada dalam kekacauan. Sehingga dunia pada saat itu berada dalam yang namanya persoalan yang silih berganti terus menerus. Tapi dalam penglihatan Daniel dijelaskan bahwa kerajaan-kerajaan itu tidak akan bertahan lama. Ya. Sekali lagi, kerajaan-kerajaan itu meskipun mereka kuat, meskipun mereka semuanya berani, meskipun mereka memiliki kekuasaan yang luar biasa, tapi penglihatan Daniel memperlihatkan semuanya itu tidak akan bertahan. Semuanya itu akan diruntuhkan. Karena pada dasarnya dalam kerajaan-kerajaan itu mereka tidak melibatkan Tuhan dalam kepemimpinan mereka. Raja-raja di 4 kerajaan yang besar itu mereka tidak melibatkan Tuhan dalam kepemimpinan mereka. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Olehnya itu mau ditegaskan bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah kita yang berani mengatakan saya boleh ada sampai saat ini itu karena kekuatan pribadi saya? Belana akuri. Saya boleh ada sampai saat ini, saya boleh sehat, saya boleh menikmati pekerjaan, saya boleh menikmati berkat Tuhan karena kekuatan pribadi saya.
Pertanyaannya, kalau kita mengatakan itu, siapa diri kita? Kenapa kita kemudian berani mengatakan itu, padahal segala sesuatu yang ada dalam hidup kita semua berasal dari Tuhan? Mengapa kita berani kemudian mengatakan hidup saya sampai saat ini itu karena kekuatan pribadi saya? Karena saya pintar, karena saya hebat, karena saya memiliki jabatan sehingga saya boleh ada sampai saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, melalui penglihatan Daniel mau ditegaskan bagi kita sekalian bahwa jangan berbuat semaunya dan jangan pernah melupakan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Pertanyaannya, sepanjang setahun berjalan, kita sudah ada dalam penghujung tahun ini menurut kalender gerejawi. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita melibatkan Tuhan? Sudah sejauh mana kita mengundang Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kita? Ketika ada hal yang kita rencanakan dalam pendidikan bagi yang masih sekolah, sudah sejauh mana kita melibatkan Tuhan? Sudah sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita misalnya, dan lain sebagainya, dalam keluarga kita? Sudah sejauh mana kita mengundang Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan? Itu menjadi pertanyaan reflektif bagi kita sekalian. Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita bertindak semau kita berjalan semau kita tanpa melibatkan Tuhan. Dan ketika masalah menghampiri hidup kita, kita lantas kemudian menyalahkan Tuhan. Kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan tidak adil. Kenapa saya mengalami hal yang demikian? Saya rajin pergi gereja, saya rajin melayani, saya rajin memberikan persembahan. Tapi kenapa saya mengalami hal yang demikian dan seterusnya? Mari kita renungkan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Keempat kerajaan besar itu dalam penglihatan Daniel itu mengalami yang namanya penghukuman. Pertanyaannya, siapa yang melaksanakan penghukuman itu? Siapa yang melaksanakan pengadilan itu bagi kerajaan-kerajaan yang tidak beres di hadapan Tuhan? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-13 dalam bacaan kita, Bapak Ibu sekalian, di situ Daniel melihat tampak datang di awan-awan, dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Yang melaksanakan penghukuman dalam penglihatan Daniel dalam ayat 13 ini adalah yang lanjut usianya. Pertanyaannya, siapa yang dimaksudkan dengan yang lanjut usianya? Siapa yang dimaksudkan dengan yang lanjut usianya? Tentu ini merujuk kepada Allah yang maha tinggi. Tentu penglihatan Daniel ini yang disebutkan sebagai yang lanjut usianya merujuk kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang penuh dengan kesucian, Allah yang penuh dengan kebenaran, Allah yang penuh dengan keagungan, yang penuh dengan keadilan, yang datang untuk melaksanakan pengadilan dan penghukuman. Sekali lagi, yang dimaksudkan dengan yang lanjut usianya adalah Allah yang maha tinggi, adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang adil, yang melaksanakan pengadilan dan penghukuman. Ia adalah anak manusia yang dimahkotai kehormatan, yang dimahkotai kekuasaan dan kemuliaan yang kekal untuk menguasai seluruh ciptaan. Kerajaannya tidak akan pernah berakhir, kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya, sehingga di mana semua lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Allah, semua lutut akan bertelut dan menyembah bahwa Dia adalah Allah. Pertanyaannya, siapa raja yang kekal itu? Siapa raja yang kekal itu? Kerajaan apa yang dimaksud sebagai kerajaan yang kekal? Jadi raja dan kerajaan yang dimaksudkan yang kekal di sini adalah kerajaan Allah di dalam diri Yesus Kristus, yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Itu yang kemudian hendak ditegaskan dalam penglihatan Daniel di Daniel pasal 7 ayat yang ke-9 sampai 14. Bacaan itu mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa Dia adalah Raja yang kekal, yang kemudian ditegaskan dalam Wahyu bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang terakhir. Dia yang memulai segala sesuatunya, dan segala sesuatu berasal dari Dia.
Dialah yang empunya kehidupan kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha kasih. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang maha kasih. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa. Kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tapi pertanyaannya, sering muncul pertanyaan dalam diri orang-orang Kristen. Ya, saya tidak tahu apakah pertanyaan ini sering muncul dalam benak Bapak Ibu sekalian. Mengapa Ia masih saja membiarkan banyak sekali masalah terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa Ia masih saja membiarkan dan mengizinkan sakit hati terjadi dalam kehidupan kita? Kekecewaan terjadi. Mengapa Ia masih saja mengizinkan kesedihan itu ada? Pergumulan itu ada? Mengapa semuanya masih diizinkan Tuhan? Kenapa COVID yang sampai saat ini sudah hampir 2 tahun? Pertanyaannya, kenapa Tuhan masih mengizinkan itu terus-menerus terjadi? Apakah Tuhan tidak sanggup mengeluarkan semuanya itu? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk kemudian mengatakan palai kok COVID? Apakah Tuhan tidak sanggup? Bukankah Dia Allah yang baik? Bukankah Dia Allah yang maha kuasa? Bukankah Dia Raja yang kekal, Raja yang berkuasa di atas segala-galanya? Pertanyaannya, kenapa Tuhan masih mengizinkan saya? Kenapa Tuhan mengizinkan masalah menghampiri hidupku? Mengapa Tuhan mengizinkan problem menghampiri kehidupan saya? Kenapa semua Tuhan masih izinkan terjadi dalam hidup saya? Bukankah Engkau Allah yang baik? Bukankah Engkau Allah yang penuh kasih? Kenapa semua itu masih terjadi? Saudara-saudara, dalam perenungan kita saat ini, saya mengajak kita sekalian untuk memahami bahwa Tuhan mengizinkan semuanya kita alami dalam hidup kita karena Ia ingin memproses kita supaya kita menuju kedewasaan iman di dalam Kristus. Ia mau memproses kita. Sudah sejauh mana kita terus mengandalkan Tuhan, sudah sejauh mana kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, meskipun masalah menghampiri hidup kita, meskipun kita tidak menikmati yang namanya kebahagiaan dalam hidup kita. Sejauh mana kita terus mengatakan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah gembalaku yang baik, Engkau menuntunku ke air yang tenang, Engkau memberikan makanan bagiku. Sejauh mana kita kemudian mengatakan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidupku. Meskipun kita berada dalam kesulitan yang sangat sulit sekalipun. Sejauh mana kita mengatakan, Tuhan Engkau baik, meskipun kita dalam kondisi sakit sekalipun. Ia mengizinkan semuanya terjadi supaya kita tahu dan mengerti bahwa Dia adalah Raja yang luar biasa, bahwa Dia adalah Raja yang berkuasa atas seluruh hidupmu. Ia mengizinkan semua terjadi supaya kita tahu bahwa Dia adalah Raja yang mampu mengubah air matamu menjadi permata, bahwa Ia adalah Raja yang bisa mengubah duka citamu menjadi sukacita, bisa mengubah kesedihanmu menjadi pengharapan di dalam Kristus. Itu yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Olehnya itu teruslah percaya dan yakini bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Raja yang kekal. Dia Raja kebenaran yang hadir dalam dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Olehnya itu jadilah saksinya di tengah-tengah dunia ini. Tunduklah kepada Dia Sang Raja yang kekal itu. Suarakanlah kebenaran, jangan pernah takut. Suarakanlah keadilan demi keutuhan ciptaan. Tuhan itu kekal, Dia Raja hati kita. Percayalah bahwa jika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau tidak akan tersesat dalam dunia yang penuh godaan ini. Amin. Saudara-saudara, kita merenungkan, merefleksikan dalam hidup kita. Sudah sejauh mana kita menyerahkan hidup kita untuk dituntun oleh Sang Raja yang kekal. Kita terus mengatakan dan kita terus berkata dalam hidup kita bahwa aku percaya kepada Engkau, ya Yesus Kristus, aku percaya Engkau sebagai Raja dalam hidupku. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menyerahkan hidup kita untuk dituntun oleh Sang Raja yang agung itu? Mari merefleksikan hidup kita Bapak Ibu Saudara.
kita melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita betul-betul menyerahkan hidup ini untuk dituntun oleh Sang Raja yang kekal itu? Saudara-saudara, di akhir kalender liturgi ini kita diberi kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita, melalui sahabat kita, melalui warga jemaat kita yang telah meninggal dunia. Mereka telah mati, meninggalkan kita, mendahului kita. Tetapi cinta kasih itu tidak akan pernah mati. Sepanjang setahun berjalan, ada 29 keluarga kita, anggota jemaat kita yang Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan kita. Covid melanda sampai saat ini, dan di jemaat Tuhan di tempat ini ada banyak yang telah menjadi korban karena penyakit ini. Mereka adalah Alfianto Sapan Borotoding, Yusuf Salino Pabuaran, Penatua Dr. John Kiang, Marta Sesa atau Nenek Heru, Dina Toding Rarre, Diaken Dr. Ishak Pairunan, Louis Rapa Patasik, Peter Lebang, Peter Pasang Rambung, Willem Aja, Victor Iwan Papayungan, Nofredo Misangki Tandek, Andarias Mile, Aris Melolo, Nenek Seli, Elizabeth I atau Nenek Ito, Desi Nova Saranga, Christina L. Palaklangan, Joni Pasolang, Damaris Banni, Miska Tikulimbong, Yunus Pamiring Noble, Fajar Pratama Pongsapan, PT Palangan, Marliani Dani, Yermia Madeten, PT Pasarin, Mariana Lande Rantesalu, Penatua Daud S. Pongsapan. Sambil mengenang mereka, kita hening sejenak. Karena anugerah Tuhanlah mereka yang telah meninggal dapat menjalani hidup selama di dunia ini. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit kedukaan atau hendak mendoakan mereka. Tidak demikian. Kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, serta membangun kesadaran diri kita bahwa hidup ini akan berakhir. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, meskipun duka cita melanda kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan dan penghiburan yang sejati. Dan selagi masih ada waktu bagi kita, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kehidupan anugerah Tuhan ini. Setiakan diriku padamu Tuhanku,
dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam persekutuan kami di pagi yang indah ini ya Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, karena kami mengakui bahwa hanya Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Raja yang kekal, yang mempunyai kerajaan yang kekal. Olehnya itu Bapa di sorga, mampukan kami untuk terus menyerahkan hidup kami untuk dituntun oleh-Mu, ya Raja yang kekal. Saat ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan orang tua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Dalam warta jemaat ada 28 orang, ditambah dengan Bapak MR Basongan di rumah, Ibu Margareta Pabara selesai operasi sesar di Wawondula, Bapak Aman Parore yang rencana akan dioperasi di Rumah Sakit Wahidin, Ibu Nesti Tasinan yang ada di Rumah Sakit Elim, Ibu Magdalena Dalima dirawat di Rumah Sakit Elim, Ibu Yohana Kambuno yang dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih. Dan mungkin masih ada orang tua saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan namanya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau datang dalam kehidupan mereka Bapa, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, karena Engkau yang lebih tahu kebutuhan mereka saat ini. Berkati setiap makan minuman, obat-obatan dan perawatan yang mereka terima. Biarlah melalui semuanya itu, berkat pemulihan dan kesembuhan boleh dinyatakan dalam hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang tua kami, para lansia di jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan setiap hari. Tuhan tuntun mereka dalam menjalani kehidupan masa tua. Biarlah ya Bapa di sorga, pertolongan dan kuasa Allah dan sukacita berkat Tuhan boleh terus mereka alami dan nikmati dalam usia tua mereka. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu bersama dengan 43 orang yang menikmati pertambahan usia di hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, dan mungkin juga ada di antara jemaat Tuhan yang menikmati pertambahan usia pernikahan mereka. Mari Engkau tolong mereka ya Bapa di sorga. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau bimbing mereka, mampukan mereka untuk terus bersyukur atas setiap berkat Tuhan melalui pertambahan usia. Biarlah ya Bapa di sorga, dalam hidup mereka, boleh terus menghayati dan merefleksikan bahwa keberadaan mereka, umur yang mereka boleh nikmati, semuanya berasal dari Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu usaha dan pekerjaan maupun yang sementara mencari pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Bagi yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan nyatakanlah yang terbaik bagi mereka. Bagi yang sudah bekerja dan berusaha, Tuhan berkati. Terima kasih untuk pekerjaan dan usaha yang Kau nyatakan. Olehnya itu mampukan mereka Bapa untuk boleh mengelolanya dengan baik. Ya Allah Bapa, dalam kerajaan surga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap rencana pelayanan di jemaat Tuhan sepanjang minggu ini.
Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, Engkau berkati setiap jadwal yang telah disusun, biarlah semuanya boleh dilaksanakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah kepada Saudara Mikael Pungutan Tondok dengan Saudari Reni Sarungallo pada tanggal 23 November di Jemaat Malango. Mari ya Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berkati setiap persiapan keluarga, biarlah semuanya boleh terlaksana dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak di jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dalam tingkat pendidikan masing-masing, mari Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk boleh menyelesaikan pendidikan. Biarlah ya Bapa di sorga, suatu saat nanti boleh meraih cita-cita yang diharapkan, dan nama Tuhan puji dan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah kami, dari pusat sampai pelosok tanah air. Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pemerintahan dengan baik. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan keberadaan kami, segala harapan kami, segala rencana kami sepanjang minggu ini. Mari Tuhan nyatakanlah yang terbaik, sehingga kami boleh terus menikmati dan merasakan bahwa pertolongan Tuhan, pertolongan-Mu Sang Raja yang kekal, tidak pernah berhenti bagi kami semua. Seluruh hidup kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih hidup ini dan mampukan kami untuk boleh terus berjalan dalam terang kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Kita nyanyikan tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, arahkanlah segala kehidupanmu kepada Raja di kerajaan kekal. Dialah yang menjamin hidup dan masa depanmu. Mari bersama arahkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita nyanyikan Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Terima kasih atas ketenangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Sayangnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai